Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Talkpot yang dipersembahkan oleh Cinta Kun bikin tidur enak. Cinta Kun. Ih, si Eca. Cak, bangun. Segala kamar dibawa ke set lagi, tidur di studio. Lu tidur di rumah, jangan di sini. Ya biar on time, begitu melek udah di studio. Lagian tidur di kasur dan spray Kintakun tuh adem dan nyaman banget. Satu-satunya spray yang berteknologi hybrid loh Kak. Jadi 3 kali lebih cepat menyerap keringat. Oh iya? Iya. Udah tahu, aku nggak usah dikasih tahu. Di rumah aku juga pakai Kintakun. Oh, Bahannya iya? itu 100% mikrotex. Makanya bahannya halus dan lembut. Spraynya juga tersedia untuk tinggi kasur 30 cm. Aman buat kasur zaman sekarang, Cak. Tahu nggak kasur zaman sekarang? Tahu, tapi kalau yang ini pasti kasurnya belum punya. Kenapa? Yang ini tuh Kintakun Deluxe Gold. Jadi spray metalik printing pertama di Indonesia. Cakep banget kan Kak? Iya. Jadi kasurnya tuh kayak bling-bling estetik gitu. Oh, iya, Udah iya. gitu antibakteri. Jadi bye-bye kuman. Oh, kalau yang ini aku belum punya nih. Beli dong. Beli sendiri. Oh, iya. Ini juga ada yang viral Kak. Apaan? Selimut Korea. Oh, Yang selimut itu. Korea? Mana? Jadi bobonya tuh biar lebih enak. Terus pakai reed diffuser juga. Oh. Terus pakai linen spray juga kayak aku. Oh. Check outnya di live streaming official shopnya Kintakun. Oh gitu. Ah, pas banget nih. Aku juga pengen belanja. Pas super sale 10-10 nanti. Soalnya ada diskon sampai 80%. Ada free hadiah dan gratis ongkir saat live. Jadi nggak boleh kelewatan. Wah pas banget kalau gitu. Aku juga mau berburu diskon Kintakun bikin tidur enak. Ya. Oh, yang ini bagus. Yang ini tuh, oh, yang metalik. Ya, Cak, yang ini, Cak. Lah, bocah. Turu lagi. Cak. Bangun, hei. Tawa lagi lo. Kerja itu. Lo mau diangkut kasurnya, ayo mau mulai syuting. Syuting, hei. Ketawa lagi. Bangun, syuting. Sono mandi sikat gigi. Udah. Ya udah syuting ayo. Udah yuk kerja. Ayo. Suruh dari tadi juga lu. Woi. Cinta Kun. Halo, welcome to Talkpot. Indra Jegal, pulpen pilot biru, Surya Insomnia, Demon and Friends. Pulpen pilot yang tutupnya digini, cetak patah. Patah. Aku pakai heels hari ini. Yang warna biru. Keren. Oh Aku iya. mukanya sama tingginya. Enggak dong, masih Sama tinggi. dong. Masih tinggian aku. Yaudah. Ini kayak bocah SD ya, adu-adu tinggi ya. Tahu aneh-aneh aja. Bang. Ya udah. Hari ini kita punya tamu spesial buat Eca yang udah di request sama Eca sendiri. Bener. Aku pengen dong bintang tamunya ini. Iya. Aku udah lihat tadi. Dia starstruck. Karena dia seneng banget bintang Iya. tamunya kali ini. Iya, ini dia Kak Seto. Silakan Kak Seto, silakan duduk. Baca sini sama. Aduh deg-degan. Iya. Kak Seto, maaf nih, Eca request. Karena Jadi? dia kan nikah tahun depan kan mau pengen punya anak katanya ya. Belum. Belum. Oh, Belum. Aduh lucu banget. Kenapa kamu ngefans banget sama Kak Seto? Kenapa? Panggilnya tadi katanya Kak Kek. Kak aja. Jadi panggilnya Kek Seto. Ya. Sekarang Kak Seto, bukan Kak Seto lagi. Generasinya kan udah jauh banget Oh ya. iya benar. Umurnya udah berapa Kek? 27. 27. Oh, terbalik maksudnya. 72 tahun. Masih sehat. Parkur masih Kak Seto? Parkir. Parkir sekarang ya udah. Parkir di atas genting ya. Wah, itu parkur juga namanya. Parkur ya. Apa kakek beneran ini ya kembar ya? Iya, Lucu. lahir kembar. Namanya siapa?
saya Seto, dia Kresno. Oh, Itu jauh ya. dulu artinya kalau Seto itu putih, dia hitam. Karena waktu lahir saya agak putih, dia agak hitam. Oh gitu. Jadi dikasih nama sama dokternya justru. Oh gitu. Iya. Jadi satu agak putih, satu Seto agak dan hitam. Kresno. Ini yang ini Seto, yang ini Kresno. Iya. Jadi gampang bedainnya. Oh gitu. Kembar identik kan? Dikira dulu identik, tapi setelah saya pelajari dia bahasa Perancisnya unyeng-unyengnya itu ya. Unyang-unyang bukan bahasa Perancis, Cikarang juga unyang-unyang. Itu dia 2, saya 1. Jadi ternyata itu berarti bukan identik. Oh, beda di situ doang. Beda di unyeng-unyeng. Katanya kalau Iya. unyeng-unyeng 2 tuh jago miara kambing, bener? Urusan apa? Bener kata, Urusan apa? kata orang tua aku dulu kalau unyeng-unyengnya 2, miara kambingnya oke katanya. Urusan apa? Nanti kambingnya kalau dibesarin jadi lembu katanya. Bodoh amat, beda jenis kok. Jadi Schedule, kalau guys. kalian nanti di PIM atau di Sensi atau di pusat perbelanjaan lain ketemu Kaseto, lihat dulu unyeng-unyengnya. Oh, ini Kaseto baru Kaseto atau tegur. Kak Kresno? Iya. Bener. Ih, kembaran Kak. Iya, sengaja cari baju yang sama tadi. Udah gitu diciein lagi cie. Kenapa diciein? Sama cover sofa. Kenapa diciein? Kenapa diciein? Kamu tahu nggak si Komo dulu? Enggak. Taunya komodo. Iya, si Iya. Komo itu sebuah karakter boneka Oh, iya. yang dijadikan sebuah acara televisi si Komo sampai ada lagunya Macet Lagi, Macet lagi. gara-gara si Komo lewat. Aku tanya ini, tokpot, tokpot. Tokpot, tokpot. Dari Darto kan itu, dari Darto kan? Kenapa memilih hewan komodo untuk menciptakan si Komo waktu itu? Iya, Karena waktu itu asli kan. Indonesia atau? Iya, waktu itu ada lagu Si Kancil zaman itu. Tapi saya agak sedih waktu itu kok dibilang si kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Lalu ayolah kasih tangkap jangan diberi ampun gitu. Padahal kancil kan salah satu hewan khas Indonesia gitu. Tapi kok dibilang nakal. Nah, akhirnya saya coba cari hewan yang khas betul-betul Indonesia. Saya coba nemukan waktu itu ada cendrawasih. Cendrawasih. Saya kasih nama Cendi, cendrawasih Irian Jaya waktu itu. Tapi rupanya Papua Nugini punya juga gitu. Lalu beberapa yang lain juga. Satu-satunya yang di dunia hanya satu yaitu komodo. Nah kalau saya bilang si komodo terlalu panjang, si komo atau si modo. Akhirnya saya pilih si komo itu. Si Komo. Sampai ada acara TV-nya kan waktu itu? Iya sempat Komo, juga. ulil itu ulat. Ya ulat kecil. Ulat ya. kecil. Komo tuh si Komo tuh komodo. Ya. Sama Ulil tuh satunya? ulat kecil. Ulat kecil. Yang bebek sih dompu. Belu, Bebek lucu. Belu. Ya, lalu ada domba putih ya jadi dompu. Dompu. Oh, dompu tuh domba. Iya. Ya, sama satu lagi sama burat kalau nggak salah. Burat apaan tuh? Buaya darat. Aduh. Tapi kita mau nostalgia sedikit ya. Kita play VT-nya biar Eca tahu nih. Ini Nih, VT si Komo nih. Katanya berkeliling kota, Mama si Komo, hey mau kemana? Saya mau lihat gedung-gedung bertingkah. Taman Mini bukan situ Kak Tito? Iya. Taman Mini ya? Teman mini. Muncul. Nah ini dia. Wele. Ini boneka asli. Ini asli sejak tahun 90 itu. Yang, Oh, ini Iya, bonekanya? bonekanya ini juga. Ya Allah, Iya. saya nontonin dari kecil. Ya Allah. Apa kabar? Ya Baik. Akhirnya ketemu secara asli. Iya. Kamu loh yang saya tonton dulu itu kamu loh. Iya. Mas Komo, ya ampun. Gemoy. Iya. Loh, tapi kakek Seto gak bikin lagu lagi? Kan udah lama. Iya, memang sudah banyak juga ya, tapi ya beberapa lagu-lagu kebiasaan baik untuk anak-anak, cuci tangan sebelum tidur, cuci tangan sebelum makan, lalu berdoa dulu sebelum tidur, lalu bangun pagi, olahraga pagi dan sebagainya. Jadi Sekarang kan anak-anak pada nyanyi lagu cinta. Iya. ya mungkin media untuk mempopulerkan lagu anak ini kurang ya. Jadi paling melalui Instagram, ya media-media sendiri begitu. Karena semua dulu apa-apa yang diajarkan sama orang tua kita akan lebih gampang keinget kalau lewat lagu. Iya, betul. Gosok gigi sebelum tidur, berdoa sebelum tidur, ada lagu-lagunya kan Iya, dulu ya Kak iya. Seto ya? Naik delman yang gitu-gitu kan dulu. Iya. Nah anakku aja
kemarin denger lagunya itu lagu itu Super Shy, Super Shy, gitu. Terus tiba-tiba lagi tidur gini, aku sudah tak marah. Waduh anak indie nih. Anak konser banget. Coba batasin deh main handphonenya ya. Iya benar, takut banget aku ini. Takut. Ngomongin masalah psikologi anak nih Kak Seto. Ya. Dari dulu kan memang concernnya Kak Seto adalah mau bikin anak-anak Indonesia itu mencintai Indonesianya Ya, dengan ya. segala medianya, khususnya dengan si Komo ini. Menceritakan juga tentang kadang-kadang si Dompunya nakal, harus seperti apa, kayak gitu. Iya, ada masalah, ada solusi yang kita banget lah gitu cara menyelesaikannya gitu. Nah, psikologis anak-anak itu bergeser nggak sih dari masa ke masa? Yang dulu sampai Iya. yang sekarang gitu? Ya, karena anak-anak ini kan berperilaku. Pertama ada faktor bawaan. Ya. Nah, yang paling besar adalah faktor lingkungan. Jadi lingkungannya ini yang kemudian mempengaruhi berbagai kebiasaan, karakter dan sebagainya. Nah, kalau lingkungannya pada waktu itu memang hanya orang tua, ya, jadi norma-normanya juga jelas begitu. Oh, ya karena banyak di rumah. Iya. Betul, Sekarang ada betul. namanya mental kayak Mental. mental illness. Astaga. Oh, mental illness. Ya. Iya. Ada sebutan-sebutan itunya. Ya gitu. Ya, nah kemudian kalau yang masuk ke dunia anak ini adalah lingkungan yang terlalu penuh ya. Nah sumbernya juga bukan hanya orang tua sekarang. Dulu mulai ada radio, ada televisi, nah kemudian ada media sosial. Ada handphone. Ya sekarang juga media sosial diperoleh dengan sangat mudah dengan handphone, gadget dan sebagainya. Sehingga kalau anak nakal atau apa udah dikasih gadget sudah gitu. Nah tapi anak kemudian juga mendapatkan informasi yang kadang-kadang berlebihan. Gitu ibaratnya kalau dulu hanya nurut satu sama orang tua, nah sekarang informasi bukan hanya dari orang tua, dari media sosial tadi. Kenceng Ada banget. yang positif, ada juga yang negatif gitu. Malah kadang-kadang kita juga kebiasaan sih kan saya 3, Ya. Kak Seto. Jegel anaknya 1. Iya. Jadi Ini sekarang- saya mau titipin ke dia, ke saya. Emang iya? Jadi Enak aja lu gue yang nyekolahin dong. Ini kadang-kadang juga itu gadget itu jadi obat kalau misalkan mereka lagi cranky banget, lagi apa banget. Kayaknya saya kebanyakan ngasih anak saya gadget, jadi ya sibuk sendiri. Iya. Saya kasih anak saya gadget nih misalkan iPhone 12 saya kasih. Waduh. iPhone 10 saya kasih. Wah, sombong. Oke yang rusak aja punya tetangga saya kasih. Kan dia ganti LCD-nya, dia sibuk sendiri. Gila ya, ada handphone lagi nggak Pak? Katanya ganti speaker, ganti baterai gitu. Anaknya pergi pagi ke ITC sambil buka counter gini dia. Tentengannya solder. Oke ginian. Oke ginian. Nah problematika itu sekarang kan dengan intake komunikasi yang banyak banget gitu, masif gitu. Dari dulu kan kita ngerasain banget bahwa kalau nggak guru, orang tua. Sama kakak adik lah kalau di rumah. Iya. Terus dulu kita ngerasain banget dihukum guru, dijewer, Iya. dicubit karena kenakalan kita ya gitu. Itu nggak apa-apa. Bahkan kita bilang ke orang tua, Pak tadi aku dijewer sama bu guru, rasain. Emang kamu bandel sih. Pasti kamu bandel kan. Nah kalau sekarang nih ada Katanya nggak bisa anak sekarang Iya. digituin. Gimana ya? Apalagi kita orang tua kan ya. Satu sisi Kak, kayak maksudnya kok kayak nggak enak ya ngomongnya. Satu sisi kita nggak mau anak kita diapa-apain. Di sisi lain, kok apa aku terlalu memanjakan ya? Ini kita sebagai orang tua kayak apa? Ini geser ya? nih soalnya nih. Heeh. Ya, memang karena zaman dulu itu sumber informasi satu. Ya. Jadi kalau kemudian orang tua memberikan semacam pendidikan disiplin, tapi dengan cara sedikit kekerasan, itu anak masih bisa memahami. Ya, jadi udah caranya satu-satunya nurut gitu. Nah, zaman sekarang agak sulit untuk mimpi punya anak penurut. Karena pengetahuan anak juga sudah sedemikian luas, informasinya juga informasi global dan sebagainya. Jadi anak juga sudah lebih kritis, lebih cerdas, yang lebih tahu sehingga kalau kemudian orang tua menghukum padahal sementara apa yang dihukum itu tidak sesuai dengan apa yang juga berlaku. Misalnya sekarang sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya. Nah dasarnya adalah konvensi hak anak yang dicetuskan oleh PBB dan seluruh dunia sudah meratifikasi konvensi itu. Oke. Jadi anak bisa tahu bahwa bukan zamannya lagi mendidik dengan cara tangan besi, otoriter dan sebagainya. Katanya gentle Begitu. parenting. Ya, Gentle jadi parenting istilahnya orang ya. tua juga harus mengubah caranya. Kalau itu tetap dengan cara otoriter, maka anak akan kabur. Ya. Nah, kabur bisa secara mental, lari ke kamar, ya udah main gadget terus, atau ya kabur keluar. Bahasa Perancisnya minggat tadi. Perancisnya minggat. Oh iya. Bahasa
Cikarangnya mantap gitu. Tapi kakek otak itu berarti harus diisi ilmu ya? Iya. Iya, ya memang pemahaman atau pengetahuan sekarang juga lebih luas pada anak-anak karena informasinya juga diberikan dengan cara yang lebih mudah, lebih lengkap, lebih menarik, dengan warna-warni, dengan lagu-lagu dan sebagainya. Harus lebih diajak. Jadi anak sekarang misalnya menguasai beberapa bahasa, gurunya siapa? Dari YouTube misalnya gitu. Otodidak. Ya, kadang-kadang juga anak Jakarta tiba-tiba pinter main wayang. Bahasa Jawanya juga sangat luas sekali. Nah, Iya. belajar dari mana? Dari YouTube juga. Jadi bisa unsur positifnya ada, tetapi kalau tadi semua artinya menjadi kecanduan atau ketergantungan yang berlebihan terhadap gadget tadi, kadang-kadang yang negatif juga diserap. Akhirnya bisa dengan menghujat, bisa melakukan tindak kekerasan dan sebagainya. Tapi Nah, kan ini yang otak dihindari. harus diisi ilmu, tapi otak aku diisi oleh kaseto. Kok bagian ternyata. Pantesan nggak ada ilmunya. Karena memang kita kan dulu tuh jelas apa-apa yang kita lihat di TV, kadang-kadang kita menganggap bahwa waduh ternyata kehidupan tuh begitu kan. Ya misalnya di sinetron kan dulu gitu kan, kalau anak dimarahin orang tuanya merajuk, masuk kamar banting, aku nggak mau makan, banting pintu, jebret. Gitu di kamar aja. Ya, bener. Coba kalau kita yang orang miskin kan, Ya. aku merajuk, masuk kamar, tapi kamarnya pakai gorden. Bukan banting pintu. Bukan banting pintu. Berarti pendekatan sama anak sekarang tuh harus persuasif. Iya, artinya tetap kan ini juga pemerintah juga mengkampanyekan yang ramah anak. Yang ramah. Jadi memosisikan bukan sebagai komandan, bos atau instruktur saja, tapi sebagai sahabat anak. Gitu. Karena apa? Karena anak-anak juga semakin cerdas, pengetahuan juga semakin luas, sehingga dengan nilai-nilai persahabatan, dengan cara lebih demokratisasi lah di dalam mendidik anak, maka akan jauh lebih efektif daripada dengan tangan besi. Jadi kalau dulu dengan cara otoriter di sebelah kiri, nah tapi kadang-kadang yang di sebelah kanan ini bukan komun ya. Itu cara serba boleh, itu juga nggak benar. Yang tepat adalah tengah-tengah. Otoritatif atau demokratis. Jadi biasakan misalnya ada diskusi dalam keluarga, rapat keluarga, sidang umum MPR. Waduh. Majelis Permusyawaratan Rumah. Oh, MPR. Oke. Majelis Permusyawaratan Rumah Tapi ya. kadang-kadang orang tua juga harus ada sidang kabinet terbatas. Jadi ayah bunda juga ngobrol sendiri, nggak Iya. boleh ribut di depan anak, misalnya gitu. Oh iya. Itu tuh yang sekarang lagi agak rancu gitu. Karena kan kita juga sebagai orang tua masih belajar. Iya. Apalagi saya gitu, anak 3 cewek semua, itu pendekatannya mesti beda-beda. Sama anak pertama harus Iya, gini, anak kedua betul, harus gini, anak betul. ketiga harus gini. Beda-beda. Kadang-kadang kita udah kecapean mencari caranya gitu. Iya. Kalau tiga-tiganya pada, nah sini tangannya tak udah. Iya. Tapi kan Kadang-kadang suka kelepasan juga gitu. Nah, kalau misalkan kita nih baru menyadari bahwa kayaknya gue kelewatan deh sama anak gue. Apa yang harusnya kita lakukan? Ya, yang pertama memang perlu dikampanyekan semacam diskusi, seminar, talk show mengenai parenting skill, keterampilan menjadi orang tua. Jadi bahwa menjadi orang tua zaman now berbeda dengan zaman dulu. Jadi tadi dengan lebih demokratis, lebih cara berdiskusi dan sebagainya, itu membuat anak menjadi akrab, menjadi rukun. Nah kedua, kalau kadang-kadang kita sudah terlanjur emosi, marah, apalagi memukul, harus berani minta maaf. Artinya harus diperbaiki kembali komunikasinya. Gitu. Iya Jadi bener ya. Kita minta maaf ya. bahwa Dulu kan Karena dulu kita nggak pernah nggak ngerasain pernah ya orang tua minta maaf tuh kayak hal yang tabu kali ya dulu ya. ada jaraknya. Ada gitu. jaraknya. Jangankan minta maaf, kita ngomong I love you ke orang tua aja satu sama lain canggung gitu. Pelukan gitu kayak aku juga Jarang. dapat sih dulu tuh emang karena emang kalau mamaku minta maaf habis mukul, aku didatengin terus minta maaf. Enggak, aku tadi mau tanya, kan katanya orang tua harus rapat kabinet MPR. Terus, Terbatas. Terbatas. Nah, tapi aku pernah dengar dari psikolog kalau misalnya kayak aku misalnya tipe avoidant, kalau misalnya Apa itu? konflik tuh avoidant tuh gak kayak Avoidant maksudnya apaan? kalau ada masalah aku kabur dari masalahnya. Oh, nggak misalnya mau diselesaikan aku berkelahi sekarang. sama Kak Surya, aku mending gak ngomong lagi sama Kak Surya. Nah itu katanya bisa jadi karena orang tuanya nih maksudnya baik, berkelahi gak depan anak. Tapi karena dia gak pernah nunjukin kalau berkelahi itu bisa selesai baik-baik, anaknya tuh jadi merasa kalau berkelahi itu ya udah gitu aja. Itu gimana dong? Maksudnya biar kayak di tengah-tengah kayak gak berkelahi depan anak, Ya tapi harus bisa ada penyesuaian. Ya itu nyari tengah-tengahnya itu yang susah.
Ya mungkin tadi kalau ada rapat keluarga tadi, mungkin berbagai masalah, artinya orang tua bukan hanya sekedar memberikan nasihat atau pesan sponsor, kamu harus ini, harus ini, tapi juga orang tua mendengar suara anak. Jadi misalnya sekarang ayah atau bunda mau dengar apa yang menurut kalian kami salah, misalnya. Nah misalnya, oke, aku seneng ayah jadi direktur, jadi pemimpin dan sebagainya, bunda juga hebat, tapi tolong dong mulai sekarang jangan sering ribut. Kami sedih kalau ayah bunda ribut, gitu misalnya. Membuka mediasi jadi kami itu sayang. Jadi mendengar suara anak juga penting karena salah satu hak dasar anak yang diakui oleh undang-undang adalah didengar suaranya. Gitu. Jadi misalnya apalagi, nah aku seneng papa hebat di luar, tapi tolong ada waktu dong buat kami, gitu. Nah kalau mama gimana? Aku seneng mama sering di rumah. Tapi kalau ngomel jangan kayak radio rusak dong, sakit di kuping misalnya. Oh, Jadi gitu. akhirnya Demokrasi orang tua itu ya? juga diperbaiki. Artinya orang tua pun bisa salah. Sehingga anak belajar dari orang tua. Orang tua saja mengakui kesalahannya. Kenapa kalau aku salah nggak mau mengakui? Misalnya apa yang salah dari kan? Dia kalau dibangunin sekolah jangan entar. Akhirnya kesiangan misalnya gitu. Saling mengkoreksi, Iya, saling saling kasih memperbaiki. Akhirnya kita menjadi super tim yang kompak Iya, begitu. Ya udah. Kasih itu kan adem banget ya. Maksudnya penjelasannya. Kasih itu sendiri pernah marah nggak? Pernah kayak kelepasan gitu, terus tiba-tiba kayak di luar kontrol gitu. Ya marah sih wajar ya, manusiawi ya, bahwa itu hak marah boleh. Tapi marah juga bisa diatur. Artinya emosional ini bisa dikelola dengan cerdas. Jadi kalau saya ingin meledak marah sekali begitu, saya ledakkan di tempat lain. Di kamar mandi misalnya. Ngapain Om? Nah, caranya meledak itu misalnya nyanyi yang keras. Jadi kalau misalnya nyanyi lagu Jambrut gitu. Surti! Remaja! bisa juga, misalnya lagu dari Tapanuli kan tempatnya, misalnya Oh, Bute, dan lepas gitu rasanya plong sekali gitu. Vibratonya panjang ya. Kayak Ya, apapun juga. Bukan itu poinnya, bukan itu ya. Bukan soal lagunya. Berarti setiap orang harus punya escape point ketika dia Iya, kalau mau mukul ya mungkin ya mukul apa, mau tembok, mau ubin atau apa, sansak, duk, udah lepas plong. Begitu dengan anak, sayang, ayah marah. Waktu itu kan janji nggak akan mukul-mukul adik kan misalnya. Ungkapkan marah tapi dengan cara yang tetap ramah anak begitu. Akhirnya Ini- memperbaiki situasi. Ya, harusnya Demon and Friends juga tahu nih, karena kan kalian sebentar lagi mau punya anak kan masing-masing kan. Damai udah niat ya? Mereka udah mau punya anak. Lah kan Iya. belum ada yang nikah ya? Oh, planning. Oh, planning dulu. kakek Seto pakai hairspray gak? Dia dari mana sih fokusnya? Kayak Iya. rambutnya kayak dari dulu kayak gini. Iya, memang saya supaya kalau biasanya enggak, tapi kalau memang harus pergi, harus lari supaya enggak kena angin, supaya anti badai. Keren. Itu memang Anti ban. hairspray-nya anak saya pinjem ya, dikasih sedikit supaya akhirnya enggak goyang. Jadi mau salto, mau koprol, mau apa ya utuh lagi rambutnya. Parkur. Mau parkur ya. Tapi gak ada rambut putihnya loh, keren. Nah, saya punya kebiasaan pakai orang aring dulu. Kemudian juga pakai apa tuh? Henna. Sampo, Ya itu penghitam bukan. rambut dong. Apa yang Sampo kuda. Sampo Apa? kuda. Ada sampo kuda. Oh iya, iya. Itu buat ngelebatin. kemiri, pakai kemiri. Oh, kemiri, ya. Marilah nggak sih kemirinya? Mirilih, kimiri, hei. Marilah kemari kalau itu. Dan kemudian juga apa ya, ternyata hati yang damai, yang penuh rasa syukur. Jadi nggak konflik dalam diri itu juga berpengaruh terhadap kesehatan rambut gitu. Ini marah-marah mulu, rambutnya putih banyak. Apa tinggal dicat, gue mau yang penting gue vlog. Ya. Ini kalau ditanya kalau zaman sekarang Kak, yang paling mengkhawatirkan deh menurut Kak Seto untuk anak-anak zaman sekarang, sama pengen deh kasih apa yang pengen Kak Seto sampein untuk mungkin untuk anak orang tua muda kayak kita. Ya dari juga- si Komo juga boleh, dari Betul. Kaseto boleh. Iya. Nah, mungkin saya bawakan dalam sebuah lagu aja, Boleh. gampang, tapi dibawakan oleh si Komo nih ya. Boleh. Nah, gini. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari terus mengasuhnya
dengan senyuman. Senyumnya mana? Nah, jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Terima kasih banyak semuanya. Ayo kita sama-sama belajar. Belajar jadi orang tua juga penting ternyata. Bukan hanya belajar mendidik anak, tapi belajar menjadi orang tua supaya kita bisa jadi orang tua yang baik buat anak kita nanti. Benar. Untuk anak-anak dan orang tua di rumah, belajar dengan cinta. CINTA. Sampai ketemu lagi, Tokpot. Bye. Terima kasih Anda telah menyaksikan Talkpot yang dipersembahkan oleh